Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil saat teduh. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama. Hai mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Saudara-saudara, marilah ibadah ini kita tabiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih.
Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada saat ini. Dalam ibadah minggu kami merindukan suara-Mu. Berkenanlah Tuhan bersabda melalui firman yang akan kami dengar bersama. Urapi kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengar dan kami lakukan dalam hidup beriman kami. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 38. Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai ayat 38, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki. Bagi tuanku itu kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepanjang saya menjadi pendeta, sudah banyak pelayanan pernikahan yang diawali dengan pranikah. Dalam pelajaran atau percakapan pranikah bersama dengan calon mempelai, ada dua hal yang selalu saya tekankan dalam pranikah. Yang pertama, bagaimana menemukan kehendak Tuhan dalam perjodohan atau ketika berelasi dengan jodoh kita. Yang kedua, bagaimana memaknai jodoh itu sebagai pemberian atau anugerah dari Tuhan. Semoga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan juga boleh mengaminkan bahwa pasangan yang ada pada kehidupan panjenengan sekarang adalah anugerah terindah dari Tuhan, jodoh dari Tuhan. Demikian juga pemuda dan pemudi yang sekarang sedang mencari pasangan hidup akan mencari kehendak Tuhan dalam proses perkenalan, pacaran, tunangan. Demikian juga bagi yang telah mendapatkan kekasih, mengaminkan bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hal mencari jodoh, terlihat jelas bagaimana Tuhan menuntun hambanya Abraham menemukan Ribka sebagai jodoh Ishak. Diceritakan bahwa Abraham sudah lanjut usia. Meskipun Sarah telah wafat, Abraham masih memiliki tanggung jawab untuk mencarikan istri untuk anak sematawayangnya. Mungkin bagi sebagian besar orang mencari jodoh adalah hal yang sepele. Namun tidak demikian bagi Abraham. Ia sangat serius. Ia bukan hanya mempertimbangkan bobot, bibit, bebet, tetapi juga dari sudut pandang iman.
Sebab hal itu berkaitan secara langsung dengan janji Allah tentang Abraham dan keturunannya. Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir di tepi laut. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang kuat. Melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Saudara-saudara, janji Allah inilah yang selalu dipegang oleh Abraham sampai putih rambutnya. Allah dalam Kristus adalah Allah yang memberkati kita, umatnya. Allah dalam Kristus adalah Allah yang memberkati semua orang percaya. Seluruh kehidupan umatnya ada dalam jangkauan dan pemeliharaan Allah. Termasuk kehidupan perkawinan, termasuk kehidupan keluarga kita. Karena itu, perkawinan adalah ruang dan tempat di mana kita bisa merasakan manifestasi berkat Allah. Ini bukan hanya soal khotbah pernikahan, tapi juga kita mengimani bahwa keluarga, pekerjaan kita, kehidupan sehari-hari, persekutuan kita, hidup berbangsa dan bernegara adalah saat di mana kita merasakan manifestasi berkat Allah tercurah. Jika kita hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, maka soal perjodohan, pekerjaan, kehidupan kita letakkan dalam kehendak-Nya. Untuk itulah kita harus mengisi setiap hari bersama dengan pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita dalam pertumbuhan rohani dan kedewasaan iman. Kita mengaminkan bahwa hidup kita ada dalam anugerah Tuhan, tuntunan Tuhan, berkat Tuhan. Tidak perlu takut. Seperti Tuhan menyertai dan menyediakan jodoh bagi keturunan Abraham, demikian juga Tuhan memberkati dan menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala zaman dan tempat, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk melakukannya. Menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami, anak, cucu, pasangan hidup kami. Berkatilah seluruh usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah rumah tangga kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, janda duda, anak yatim piatu yang harus terpisah dan tersisih dari keluarga, berkatilah dan mampukan kami menjadi mitra yang baik bagi saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, berikan panjang umur dan kesehatan bagi yang ulang tahun, juga rezeki hikmat dan kebahagiaan. Kami mohon berkat bagi seluruh keluarga kami, anak cucu kami. Berkati juga Tuhan janda duda yang menderita. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kami mohon berkat ya Bapa bagi
Saudara-saudara kami yang berada di perantauan, jauhkan mereka dari mara bahaya. Gerejamu dalam pelayanan Bapa berkati seluruh jemaat bersama dengan majelis, pengurus komisi kelompok, bahu-membahu dalam ikatan kasih untuk mewujudkan persekutuan yang indah. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita siapkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari persembahan kita iringi dengan pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Cuma dipersilahkan berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Dan jadikanlah persembahan ini sebagai alat dalam pelayanan kasih. Berkati tangan-tangan yang memberi dan yang akan mengelolanya, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Tuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri kita nyanyikan nyanyian pengutusan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.